Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial terkait dengan pengoperasian mesin bubut CNC GSK 928 ya, yang uraian materinya sudah Anda dapatkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung kita demonstrasikan ya. Oke, kita klik dua kali icon simulator yang kita pakai ya. Oke, kemudian CNC sistemnya kita pilih yang 928. Oke, karena banyak sekali pilihan di sini ya. Ini 928 TC ya. Kemudian kita klik run. Ini akan muncul tampilan mesin GSK 928 TC tadi ya, baik bagian mekaniknya maupun bagian pengendali. Baik, untuk bagian mekaniknya kita lihat dari pandangan atas ya. Ini bisa kita perbesar ya dengan memutar scroll ini ya. Ini ada benda kerja yang terjepit pada cekam ya, kemudian ada tool post ya, penjepit daripada pahat ya. Oke, sebelum dijelaskan tahapan operasional ya mesin bubut CNC ini, terlebih dahulu kita atur daripada benda kerjanya. Kita klik menu utama workpiece ya, kita klik stop size ya. Kita buat diameternya misalnya 50, panjangnya 150. Replace workpiece-nya sudah aktif, langsung kita klik oke. Maka rahang cekam akan membuka ya, benda kerjanya masuk yang diameter 50, panjang 150 tadi, kemudian akan dijepit oleh rahang cekam ya. Untuk tampilan daripada pendinginnya coba kita nonaktifkan ya. Ya. Berikutnya kita akan mengatur pahat yang akan digunakan ya. Oke, menu, kita klik menu utama mesin operation ini, kemudian kita klik tool management ya. Akan muncul daftar tool yang bisa kita pakai. Ini bisa kita kurangi, kita delete, atau kita akan menambahkan daftar yang lain. Oke, salah satu yang sudah tertera pada daftar kita pakai misalnya untuk pahat rata ini ya, eksternal. Ini bentuk grafik daripada toolnya. Kemudian kita tambahkan ke tool post atau tool turret. Maka kita klik add to tool turret ini. Nah, muncul tool station. Kita tadi menggunakan tool post ya dengan 4 tool station. Jadi kita bisa memasang 4 pahat ya, macam pahat di sana. Oke, misalnya pahat eksternal tadi, rata tadi kita tempatkan di tool station 1. Oke, ini muncul langsung ya pahatnya ya di tool station 1. Kemudian kita klik oke. Ya. Berikutnya ya, sebelum Anda mendapat penjelasan terkait dengan tahapan operasional, terlebih dahulu Anda dikenalkan pada bagian-bagian pengendali daripada mesin bubut CNC GSK 928 ini. Jadi bagian pengendalinya dapat kita bagi lagi ya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah layar atau monitor. Kemudian ada tombol-tombol yang terletak di bagian atas ya, kita kelompokkan sebagai tombol edit, dan tombol-tombol yang di bagian bawah sebagai tombol untuk operasional mesin secara manual. Oke. Tahapan operasional yang pertama adalah menghidupkan mesin ya, dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Bebaskan tombol emergency ya, kita klik tombol emergency-nya,
kemudian kita klik tombol start, maka monitornya akan aktif ya. Sebelum ke penjelasan tahapan operasional berikutnya ya, coba diperhatikan ya, penjelasan terkait dengan penggunaan tombol-tombol yang ada di pengendali ini ya. Ini pada bagian tombol kelompok ya, pengoperasionan secara manual, ini ada tombol untuk memutar spindle searah jarum jam begitu ya, dengan catatan ini bisa kita operasionalkan apabila menu utama yang aktif adalah jok atau manual, sedangkan yang sekarang ini yang aktif adalah auto, ini lampunya nyala ini hijau. Ini kalau kita klik jok, nah lampu jok yang menyala ya, baru kita bisa memutar spindle ini. Kita klik ini misalnya ya, memutar spindle. Untuk menghentikan spindle, untuk memutar spindle berlawanan arah dengan arah putar jarum jam ya, untuk menghentikan ya. Kemudian ada juga ini tombol yang bergambar keran ini untuk mengalirkan ya, pendingin. Pada ujung ya, selang pendingin akan muncul aliran ini. Untuk menghentikan aliran pendingin kita klik lagi. Jadi kita nonaktifkan lagi biar jelas ini ya, kerja dan cekamnya. Kemudian ada tombol untuk merubah tool. Jadi misalnya yang kita pakai bukan di toolstation 1 tapi tool yang ada di toolstation 2. Kita klik tool change ini. Nah itu ya, 90 derajat ya ini. Ini tool yang ada di toolstation 2 ini yang akan berhubungan dengan benda kerja. Kalau kita putar lagi ya, tool yang ada di toolstation 3 yang bisa kita operasionalkan. Kita klik lagi, maka tool yang ada di toolstation 4 ini. Kalau kita klik lagi sekali lagi, maka kembali ke toolstation 1 ya. Ini tadi ya, cukup jelas. Kemudian kalau kita operasionalkan secara manual ya, kita gerakkan ke dalam arah sumbu ya X maupun sumbu Z ya. Nih, kita bisa menggunakan ya. Ini bergeser ini. Ya, ada tombol untuk mempercepat gerakan tadi, pergeseran tadi ini. Min Z berarti tool mendekati benda kerja. Kalau kita klik yang plus Z, toolnya justru menjauhi benda kerja. Ya, pergeserannya menjauhi. Nah, nilai pergeserannya ini bisa kita atur. Ya, bisa 50 mm sekali klik ya. Bisa 10 mm, bisa 1 mm, 1/10, 1/100 maupun 1/1000 mili. Nah, untuk pengaturannya kita klik ya, kita tekan tombol step ini. Nah, muncul ini. Pergerakannya 10. Ya. Untuk menaikkan menurunkan pakai ini. Jadi begitu kita klik ini ya, tombol dengan tanda panah ini untuk mengatur step tadi, nilai pergeseran tadi, nilainya akan turun dari 10 ke 1 ini, 1. Kita klik lagi menjadi 1/10 ya, turun lagi 1/100, 1/1000 dan kemudian ke 50 naik ya, 50. Nih, jadi sekali klik ini nanti ya, dan bergeser 50. Dia mendekati. Kalau plus Z menjauhi ya. Kalau plus X, nah plus X adalah menjauhi benda kerja. Kalau min X mendekati benda kerja ya. Cukup jelas ini ya, 4 panah, 4 tombol ini untuk menggerakkan pahat ya, dalam arah sumbu Z maupun dalam arah sumbu X ya. Ini tombol untuk mempercepat ya gerakan tadi, ya rapid tadi, ini untuk mengatur pergeserannya ya. Kalaupun tombol yang di sebelahnya ini MPG X ini adalah
untuk menggerakkan pahat dalam arah sumbu X tapi menggunakan hand wheel, menggunakan MPG. MPG-nya ini. Jadi kalau kita klik, ya kita putar ke kiri, nah ini Command X dia akan naik. Ya, kalau kita putar ke kanan, ini kita putar ke kanan, ya, akan turun, akan menjauhi. Kalau dalam arah sumbu Z, kita putar, nah, mendekati. Kalau ke kanan, menjauhi. Ya, cukup jelas. Kemudian ada tombol cycle start, jadi untuk awal mengoperasionalkan. Kemudian yang lainnya di sini ada tombol untuk menaikkan kecepatan sayap, ya, feed rate-nya. Yang panahnya ke bawah untuk menurunkan, ya, kecepatan sayapnya. Untuk menambah putaran, ya, spindle, untuk mengurangi putaran spindle. Ya. Kemudian ada satu lagi yaitu referensi point ini, ya, dalam arah sumbu X maupun dalam arah sumbu Z, ya. Jadi menu utama yang aktif jok, kalau kita tekan referensi point dalam arah sumbu X, maka dia akan ini mencari posisi 0 mesin, ya, dalam arah sumbu X ini di sini. Ya. Ini merupakan tahapan kedua dari pada operasional mesin bubble CNC. Kalau yang pertama menghidupkan, yang kedua adalah machining zero, menjadi posisi nolnya. Oke, X sudah tadi, Z kita lanjutkan, ya, kita klik referensi point dalam arah sumbu Z. Nah, nolnya ternyata di sini. Ya. Kemudian tahapan yang ketiga, ya, baru, ya, yaitu setting tool. Jadi setelah mengenal 0 mesin dalam arah sumbu X maupun dalam arah sumbu Z, berikutnya adalah mengenal 0 benda kerja baik dalam arah sumbu Z maupun dalam arah sumbu X, ya. Jadi ketika kita mau menyayat benda kerja itu cukup jelas, ya. Ini kita pilih yang on view ini. Ini kita pilih top view dulu, ya. Kita pilih pan view. Oke. Syarat untuk setting tool, ya, maka benda kerja harus berputar. Oke, kita putar. Baru kemudian kita sentuhkan ini, ya, pahat ini. Coba kita bawa, ya, 50 dulu, tidak apa-apa, ya. Nah, kemudian kita kurangkan ini menjadi 1, ini 10, masih terlalu besar pergeserannya, kita pilih 1 ini. Kita percepat. Nah, kemudian rapidnya kita aktifkan. Nah, kita geser sampai menyentuh, sampai menyayat. Nah, itu sudah menyayat dalam arah sumbu Z. Kemudian kita pastikan bahwa disinilah 0 daripada Z, ya, benda kerja, ya. Jadi bisa kita lakukan phasing, ya. Ini misalnya kita gerakkan ini, dia nyayat itu, membersihkan itu, nah ini, ya, itu 0 dalam arah sumbu Z, ya. Nah, ini kita tetapkan nilainya, ini kita tekan input, ya, kita klik Z, ya, kita tekan 0, di sini 0-nya, gitu, ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, posisinya berubah dalam arah sumbu Z, ya, 0-nya sudah kita tentukan. Berikutnya kita tentukan 0 dalam arah sumbu diameter, dalam arah sumbu nilai diameter, ya, dalam arah sumbu X, ya. Oke, kita geser, ya, toolnya menjauhi, ya. Oke. Nah, kemudian kembali. Nah, sentuhkan. Nah, kita bisa mengurangi stepnya, ya, dari 1 ke 1/10 misalnya. Oke, kita sentuhkan lagi, ya, sampai menyentuh, sampai menyayat.
Nah ini sudah menyayat ya. Berarti ujung daripada pahat itu ya berkaitan dengan diameter benda kerja, yaitu 50 tadi. Oke, kita tetapkan nilainya. Kita klik input, kita klik X, kemudian kita masukkan nilainya berapa nih? 50. Kemudian enter. Nah. Ya. Oke, putarannya bisa kita hentikan ya. Nah, kalau kita mau menjauhkan misalnya ya, pahatnya berada pada jarak ya 50 ya milimeter di depan benda kerja, atau ya kemudian di X-nya pada nilai lebih besar dari 50 ya, itu bisa kita lakukan ya. Oke, misalnya kita jauhkan ini ya. Oke, kita jauh, kita perbesar ya jadi 1 biar cepat ya. Ini kita jauhkan dalam arus dulu. Nah, ini untuk menguji bahwa setting tool kita itu sudah tepat ya, kita bisa membuat program itu. Kita gerakkan dari posisi tool yang sekarang ya ke diameter ya benda kerja, kemudian jaraknya terhadap sumbu X misalnya 2 mili, sehingga tool ini akan bergerak cepat ke sana. Nah, mendekati benda kerja. Oke, untuk membuat program kita bisa tekan edit ya. Nih. Nah, ini sudah ada nomor program yang dipakai ini misalnya. Kalau kita mau menghapus kemudian kita pakai lagi, atau kita menggunakan yang baru, tidak masalah. Oke, misalkan nomor 11 tidak ada, ya, kita tekan input, ini muncul nih. Kemudian kita masukkan nomor 11, kemudian kita enter. Nah, ini kita perintah. Kemudian dengan kursor ini kita pindahkan ya, kursornya dengan kita tuliskan perintahnya tadi G00, interpolasi gerak lurus cepat tanpa menyayat ini. Kemana? Ke diameter 50 X 50 ya. Berjarak 2 mm di depan benda kerja. Kemudian kita enter ya, coba langsung kita eksekusi ya. Jadi untuk mengeksekusi program ini tadi, menu utama yang aktif bukan edit ya, bukan jok, tapi automatic ini. Nah, ini sudah ada ini lintasan ini, gerakan daripada tool ini, dia menuju ke T, sudah sesuai ya. Oke, langsung kita cycle start ini untuk mengeksekusinya. Nah, kamu bisa kesana. Jadi sesuai, settingan kita sudah benar. Sementara itu dulu ya tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.